Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba dan kembali lagi bersama aku selaku mentor di Teman Lomba juga. Dan seperti biasa kita bakal bahas latihan soal Excel dan kali ini untuk admin HR gitu ya, tentang absensi, lembur dan juga gaji karyawan. Ini juga udah disesuaikan dengan istilahnya tes-tes yang ada itu sehingga nanti ketika teman-teman notes udah punya gambaran kira-kira seperti apa aja sih tesnya gitu. Dan bagi teman-teman yang mau nyoba latihan di rumah masing-masing, teman-teman bisa banget klik link yang ada di deskripsi. Aku udah bagikan semua soal-soal yang aku bahas dan juga pembahasannya. Nah, seperti biasa teman-teman, soal-soal yang aku bagikan itu ada konteksnya tentang apa dan juga ada panduannya. Jadi ketika teman-teman ngerjain itu nggak bingung gitu. Karena ada panduannya, apa aja yang perlu dikerjakan. Dan of course, kita ada tabel utama yang mana banyak sel-sel yang kosong yang akan kita kerjakan bersama. Selain itu, kita juga ada tabel referensi gitu sebagai bantuan agar kita bisa mengerjakan tabel-tabel atau sel-sel yang kosong tadi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung aja bahas soalnya. Yang pertama, teman-teman, di sini ambil nama, divisi, jabatan, dan gaji pokok dari tabel master karyawan menggunakan VLOOKUP berdasarkan ID karyawan. Gimana? Mudah banget bukan, teman-teman? Bahkan dikasih secara spesifik petunjuknya pakai VLOOKUP, gunakan lookup value-nya ID karyawan. Gitu. Jadi teman-teman benar-benar tinggal ngetik aja. Karena ini namanya latihan gitu. Kalau di tesnya gak bakal ada nih pakai VLOOKUP. Pakai HLOOKUP gak bakal ada, tapi ketika teman-teman udah terbiasa dengan latihan seperti ini, maka ketika ada tes yang aslinya, teman-teman udah punya insting, oh ini pakai ini loh gitu. Nah, langsung aja pakai VLOOKUP. VLOOKUP, lookup value-nya pakai ID karyawan. Table array-nya yang mana? Yang ini ya, teman-teman. Klik dan drag and drop. Nah, set sampai sini. Nah, jangan lupa ini pakai istilahnya FNF4 aku shortcutnya atau pakai tanda dolar. Kenapa harus pakai tanda dolar? Biar dia si tabel referensi itu kan harus yang spesifik, eksak yang itu cakupannya. Ketika nggak pakai tanda dolar, dia bisa aja ketika kita drag and drop gitu di tabel utama yang ini bisa aja dia geser ke bawah, ke samping kanan, kiri, atas atau bawah gitu. Makanya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu kan, alias dia geser kanan atas kiri bawah, makanya kita kasih pakai tanda dolar penjagaannya. Selanjutnya call index number untuk nama karyawan dia di 1 2, isi 2 dan false ya. Kenapa false? Karena kita ingin hasil yang eksak gitu. Nah, ke bawahnya teman-teman tinggal drag and drop aja. Kemudian tadi kan untuk divisi jabatan dan gaji pokok juga teman-teman tinggal ambil dari tabel yang sama. Key value atau lookup value yang digunakan juga sama ID karyawan. Artinya kita bisa gunakan rumus yang tadi tinggal di Ctrl C aja teman-teman. Terus Ctrl V di sini. Tapi jangan langsung di enter. Teman-teman harus ada yang diubah. Oke, ID karyawan sebagai lookup value-nya sama. Table array-nya juga sama. Tapi di sini ada yang harus diubah yaitu benar banget. Call index number-nya perlu diubah. Kalau nama emang 2 call index number-nya. Tapi kalau divisi kita cek lagi. 1 2 3 3 ya. Jadi tadi angka 2 ini ganti pakai 3. Nah, baru kita drag and drop. Untuk jabatan juga lakukan hal yang sama. Ganti call index number-nya jadi berapa? 1 2 3 4 4 untuk yang jabatan. Ke bawahnya sama juga drag and drop lagi aja teman-teman. Gaji pokok juga sama. Nah, bedanya tadi call index number-nya 1 2 3 4 5 6 6 ya teman-teman. Di sini ganti pakai 6. Enter. Terus teman-teman tinggal drag and drop lagi gitu ya. Drag and drop. Nah, udah lengkap semuanya. Kita akan geser ke sebelah sini teman-teman. Gitu. Kita lihat lagi petunjuknya. Asik. Ada petunjuk. Kita gak bakal tersesat. Semoga gitu. Yang penting teman-teman ikutin dulu. Ambil tunjangan jabatan dari tabel tunjangan menggunakan VLOOKUP berdasarkan jabatan. Oke. Tunjangan ini pakai VLOOKUP lagi. Lookup value-nya itu pakai jabatannya. Nah, yang ini terus dari tabel tunjangan. Yang ini ya teman-teman gitu ya. Jangan lupa pakai tanda dolar atau shortcutnya FNF4.
gitu. Kemudian tunjangan itu di call index number 1, 2. 2 dan false. Enter. Nah, drag and drop lagi teman-teman. Oke, udah dapet ya. Nah, selanjutnya untuk uang makan. Di sini uang makan itu hari hadir dikali 25.000. Berarti tinggal perkalian biasa hari hadir dikali 25.000. Ke bawahnya tinggal drag and drop lagi teman-teman. Tuh, jangan kaget, jangan pusing gitu. Kemudian untuk lembur, lembur di sini apa nih? Jam lembur dikali red lembur. Oke, jam lemburnya di sini. Red lemburnya di mana? Ayo, red lemburnya ada di tabel lembur ini, gitu ya teman-teman. Jadi gitu kan, ternyata jam lembur ini, gitu kan. Nih jam lembur berarti dikali, gitu. Dikali rednya. Nah, rednya ini ada calang sedikit gitu ya. Jadi dia nggak langsung dikali 30.000 per jam, enggak. Tapi ternyata ketika jabatannya beda, otomatis si rate-nya itu atau biaya atau bonus lemburnya itu berbeda. Kalau staff 30.000, supervisor 45, dan manajer 65. Artinya kita harus ngecek dulu si pegawai itu statusnya staff, supervisor, atau manajer. Makanya di sini L23 atau tadi jam lemburnya gitu dikali gitu kan pakai VLOOKUP teman-teman. VLOOKUP gitu ya, lookup value-nya pakai jabatannya. Jabatannya itu di sini. Nah, kemudian tabel array-nya juga di sini. Nah, jangan VLOOKUP teman-teman, tapi HLOOKUP. Kenapa HLOOKUP gitu? Kenapa HLOOKUP? Kenapa HLOOKUP gitu? Kalau teman-teman sadar gitu kan, kapan sih kita pakai VLOOKUP atau HLOOKUP gitu? Adalah ketika teman-teman pakai VLOOKUP ketika si ID atau key value-nya itu berupa kolom ke bawah. Dan nilai yang kita cari berupa kolom juga di samping-sampingnya, maka dia vertikal kan. Pakai VLOOKUP. Gitu. Tapi kalau dia seperti ini, baris-baris horizontal-horizontal gitu kan, antara yang jadi key value dan juga dengan nilai yang kita cari, maka kita pakai HLOOKUP, teman-teman. Itu ya cara bedainnya. Makanya di sini kita pakai HLOOKUP. Jangan lupa ini pakai tanda dolar. Aku gak pernah bosan buat ingetin teman-teman. Dan row index numbernya dia 2. 1, 2 ya. Kalau ada 3 atau 4 sesuaikan lagi aja gitu. Dan false. Nah, artinya di sini udah sesuai nih. Artinya jam lembur dia dikali dengan red sesuai dengan jabatannya dia. Gitu ya teman-teman. Kemudian total potongan. Total potongan sama dengan potongan alfa ditambah potongan telat. Tapi lihat dulu. Potongan alfa itu adalah setiap alfa dikali 100.000 ditambah berarti ya potongan alfa ditambah potongan telat. Potongan telat itu jika telat lebih dari 3 dia tuh ada potongan 75.000. Selain itu nol gitu ya. Oke, berarti potongannya itu adalah sama dengan potongan alfa ya, potongan alfa mana alfa dikali 100.000 itu 2, 3, 4, 5 ditambah gitu ya. Tadi apa tadi? Ayo lagi. Iya. Jika platnya lebih dari 3 maka 75.000. If berarti if gitu kan. Telatnya lebih besar dari 3 maka 75.000. 1, 2, 3. Selain itu dia nol. Nah, oke, tinggal drag and drop. Nah, di sini aku mau nunjukin cara bacanya. Tadi kan kita dikasih tahu kalau total potongan itu sama dengan potongan alfa ditambah potongan telat. Itu. Kalau alfa dia dikali 100.000. Kebetulan dia emang nggak alfa, artinya 100.000 itu potongan satu itu nggak ada. Kemudian telat dia masih 1 atau kurang dari 3. Karena tadi kalau lebih dari 3 baru dipotong sebesar 75.000. Tapi kalau enggak dia nol. Itu ya. Makanya di sini dia dapatnya nol. Tapi kalau ini nih, mas-mas siapa gitu kan. Di sini dia alfanya itu ada 1, otomatis 100.000 gitu. Ditambah dia ada telat 4, artinya lebih dari 3, ada 75.000. Jadi ditambah 175.000 gitu ya teman-teman gitu. Nah, sekarang total gaji. Total gaji adalah gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, ditambah uang makan, ditambah lembur, dan dikurangi total potongan gitu ya teman-teman. Jadi tinggal
tambahkan aja antara gaji pokok, ditambah tunjangan, ditambah uang makan, ditambah lembur, dikurangi potongan. Nah, teman-teman ke bawahnya tinggal drag and drop lagi. Nah, sekarang udah selesai ya, teman-teman. Wah, ini gede banget karena dia levelnya manajer, teman-teman. Oke. Kemudian untuk status evaluasi gitu ya. Karena mungkin bagaimanapun sebagai HR kita bakal mengevaluasi gitu kandidat karyawan kita apakah dia harus kita ingetin misal dia sering telat atau bahkan sering alfa gitu kan. Makanya di sini jika alfa lebih besar sama dengan 3 maka warning. Jika hadir lebih besar dari sama dengan 22 dan telat kurang dari sama dengan 2 maka sangat baik. Selain itu dia normal. Oke, artinya kita ingin ngecek dulu. Dia tuh pernah alfa lebih besar dari sama dengan 3 gak? Kalau iya, dia warning. Kalau enggak, cek lagi. Hadirnya lebih besar dari sama dengan 22 enggak? Dan telatnya kurang dari sama dengan 2. Jika iya, maka sangat baik. Jika enggak, dia normal. Gitu. Dan di sini ada kata dan, artinya harus terpenuhi. Artinya kehadirannya harus lebih besar dari sama dengan 22 dan telatnya kurang dari sama dengan 2. Kalau cuma satu aja yang terpenuhi maka dia jadi false, teman-teman. Ingat kalau di sini pakai istilahnya and, dia harus terpenuhi dua-duanya. Tapi kalau pakai fungsi or gitu, maka satu terpenuhi aja itu udah cukup buat jadi true, teman-teman. Gitu ya. Makanya kita langsung aja praktekkan gitu ya. Status evaluasi sama dengan if gitu. If yang pertama ngecek dulu apakah alfanya lebih besar dari sama dengan 3. Jika iya, maka dia tuh warning. Warning gitu kan. Kemudian cek lagi if gitu. Ada dua kondisi yang ingin dicek. Apakah hadirnya itu lebih besar sama dengan 22 dan terlambatnya itu kurang dari sama dengan 2 gitu. Maka kalau iya terpenuhi dua kondisi itu, kita ingin kasih dia tuh sangat baik, sangat baik. Selain itu, dia tuh normal. Oke, kalau misal teman-teman mendapatkan error seperti ini, jangan kaget, jangan panik gitu kan. Kita cek dulu gitu kan. Ini dia tuh ternyata cuma kurang atau justru kelebihan. Kita kelebihan ngasih tanda kurung tutup, maka tinggal dia saja gitu. Nah, terus ke bawahnya tinggal drag and drop aja. Nah, sekarang kita tahu nih siapa aja yang perlu kita ingetin gitu kan tentang kehadirannya atau keaktifannya dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman bisa tahu, bisa nyimpulin gitu. Dan ini memudahkan kalau misal teman-teman mau ngecek daripada satu-satu gitu. Atau nanti kalau lebih advance lagi teman-teman bahkan bisa dikasih warna. Misal kalau dia warning jadi kuning atau merah gitu. Kalau normal dia jadi hijau, tapi kalau sangat baik dia jadi ungu, itu bisa banget teman-teman. Tinggal di teman-teman ditambahkan fungsinya lagi, ada fungsi conditional formatting gitu ya. Gitu teman-teman. Semoga teman-teman bisa lebih paham setelah menonton video ini dan juga semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan atau hal yang bingung atau mau konsultasi, boleh banget teman-teman sampaikan di kolom komentar. Nanti aku bakal jawab dengan santai, teman-teman. Dan kalau teman-teman mau nyoba latihan di rumah soal-soal yang aku kerjakan, aku bahas, teman-teman bisa banget klik link yang ada di deskripsi. Dan yang terpenting, teman-teman jangan lupa banget, banget, banget ini, jangan lupa. Teman-teman harus like, komen, dan subscribe agar aku makin semangat bikin pembahasan soal Excel ini. Selain itu, teman-teman bisa share ke teman-teman yang lainnya, saudara, kak, sepupu, siapapun itu, share aja biar semua orang bisa Excel, teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa aku bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat sekali lagi dan semoga sehat selalu teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. See you.